Halo teman-teman, perkenalkan saya Jenfriani Orvila Tumairisa, saya mahasiswa ITB Stikom Ambon jurusan pariwisata. Nah, kali ini saya akan membahas review tentang beberapa webinar mengenai bisnis. Ya, kita langsung saja. Yang pertama yaitu webinar tentang tips membangun strategi bisnis yang tepat. Nah, ini langsung dibawakan oleh Ibu Trisha Liawati Sanjaya. Beliau itu adalah founder dari Baleton Flower Chef. Jadi beliau memiliki perusahaan yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian bunga. Ya, kita lanjut saja yang berikut. Nah, dalam webinar ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama itu mengenai target customer atau konsumen. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana cara menentukan target customer. Yang kedua yaitu bagaimana cara melakukan pendekatan dengan calon customer. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu menurut beliau cara menentukan target customer itu yang pertama mengetahui konsumen yang akan dituju, yang kedua yaitu memahami kebutuhan konsumen, dan yang ketiga menganalisis dan menilai target di pasaran. Kemudian yang berikut menentukan strategi pemasaran, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi opini atau pendapat konsumen. Nah, kemudian yang kedua, cara melakukan pendekatan ke calon konsumen kita, beliau memberikan beberapa tips. Yang pertama itu tentunya jelaskan fakta produk kita. Kemudian yang kedua itu bangun hubungan yang personal. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik. Dan yang terakhir, berbicara seperti sahabat atau kawan lama. Ya, kita masuk ke pembahasan yang berikut soal promotion. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan kepada beliau. Yang pertama yaitu media apa saja yang digunakan untuk mempromosikan produk-produk usaha mereka. Kemudian yang kedua, mengapa menggunakan media-media tersebut, dan yang ketiga, mengapa usahanya beliau itu menggunakan website, dan informasi-informasi apa saja yang perlu ditulis dalam website. Nah, kemudian jawabannya adalah media sosial yang digunakan yaitu ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, kemudian alasan mereka menggunakan media sosial itu karena media-media sosial tersebut paling sering diakses oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, alasan mereka menggunakan website itu karena bisa langsung berhubungan atau berkomunikasi dengan konsumen secara cepat tanpa melalui media perantara. Nah, yang terakhir yaitu informasi yang perlu ditulis pada website itu adalah profil perusahaan dan katalog produk yang dijual. Iya, kita lanjut ke webinar yang kedua. Itu tentang strategi digital marketing dalam membangun bisnis online untuk entrepreneur. Nah, itu langsung dibawakan oleh Bapak Budianto. Nah, Bapak Budianto ini merupakan praktisi digital marketing dan mentor dari Sekolah Bisnis International Marketing. Ya, kita lanjut saja. Review untuk webinar kedua ini tentunya pembahasan mengenai digital marketing. Nah, digital marketing itu adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Nah, tujuannya adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target konsumen secara efektif dan efisien. Nah, kemudian ada lagi beberapa kesimpulan atau review dari saya, yaitu digital marketing itu sebenarnya bukanlah marketplace. Kemudian yang kedua, digital marketing dengan kata lain merupakan sebuah metode atau teknik mempromosikan sebuah produk dengan menggunakan media digital. Ya, kemudian tools digital marketing itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada handphone, ada laptop, ada jaringan internet, ada pendampingan tenaga ahli atau mentor. Nah, kemudian yang berikut itu entrepreneur di era digital. Nah, pola pikir pengusaha yang seperti apa yang wajib kita miliki agar bisa bersaing di era digital ini? Yang pertama itu selalu terbuka terhadap perubahan, fokus pada pelanggan, kemudian kreatif dan inovatif, terus integrasikan semuanya, kemudian cerita bukan berita ya, kemudian human touch atau sentuhan dari manusia,
Kemudian yang terakhir itu perluas dan perkuat jaringan di dunia maya. Ya, kita lanjut lagi dengan berikut itu. Untuk menjadi seorang pengusaha di era digital tuh apa saja? Yang pertama itu kita harus memiliki website. Yang kedua itu memiliki sosial media, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kita harus punya akun itu. Kemudian yang ketiga, kita harus menguasai skill digital. Kemudian kita juga harus punya aset bisnis, memiliki brand terkenal. Kemudian yang terakhir yaitu investasi dari hasil bisnis. Ya, untuk webinar ketiga ini tentang how to create business plan for online business. Nah, ini langsung dibawakan oleh Ibu Angela Vincentia Setiadi, mohon maaf. Beliau ini adalah founder dari All Day Bakes. Ya, ya jadi review tentang ini yaitu uh, beliau menjelaskan tentang cara melihat peluang bisnis. Yang pertama itu market opportunity. Nah, itu berkaitan dengan kondisi yang memungkinkan seorang pebisnis atau sebuah bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang berhasil dilihat oleh pemilik bisnis tersebut. Nah, cara menemukan market opportunity itu adalah mengenali konsumen, kompetitor, atau pesaing, dan faktor-faktor yang mempengaruhi market atau pasar. Nah, yang kemudian yang kedua itu personal interest atau struggles. Nah, dalam hal ini itu berkaitan dengan kesenangan, keinginan, dan kecenderungan hati kita itu untuk mempunyai suatu usaha atau bisnis dengan melihat peluang, mengorganisir, dan berani mengambil risiko atas usaha yang diciptakannya. Iya, jadi saya juga mereview bahwa dengan pembahasan tentang ini itu ternyata memulai bisnis online memang tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Setidaknya ada beberapa langkah utama dalam memulai dan belajar bisnis online. Nah, ini adalah tips dan trik untuk membuat bisnis plan untuk bisnis online bagi pemula yang kita bisa praktekkan bersama-sama. Yang pertama yaitu sesuaikan rencana bisnis kita dan target pembeli kita. Yang kedua itu teliti pasar kita secara menyeluruh. Nah, yang ketiga, identifikasi pesaing dalam bidang penjualan yang sama. Kemudian ada perhatikan detail yang mungkin kita lupa atau terlewati gitu. Kemudian pertimbangkan peluang yang bisa kita tawarkan pada investor. Kemudian jangan tinggalkan fakta penting dari produk atau layanan, pelanggan, pesaing, tim manajemen, operasi, keuangan, tujuan dan strategi pengembangan. Jadi lebih baik disaji secara fakta daripada kita melakukan trik-trik plagiat. Itu jangan ya. Kemudian ada dapatkan informasi keuangan kita dengan benar dan terperinci. Kemudian carilah pendapat kedua dari penasehat bisnis profesional atau mereka yang ahli di bidang penjualan yang hendak kita jalani atau kita masuki. Yang terakhir itu terapkan rencana bisnis yang dengan benar sesuai secara struktural dan bertahap. Ya, jadi kesimpulan akhir dari webinar ini, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa memulai bisnis online memang tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil, mengingat potensi dalam berbisnis online memang cukup menarik dan berpeluang tinggi. Untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis online, tentu diperlukan niat dan usaha kita juga. Nah, kita juga harus menyiapkan mental dalam menjalankan bisnis online. Banyak pesaing yang juga berkecimpung di bisnis online. Maka dari itu kita harus berkembang pesat dalam mengadakan kegiatan pemasaran. Nah, sangat diwajibkan untuk membuat bisnis plan terlebih dahulu sebelum memulai bisnis online. Karena jika kita tidak mempunyai bisnis plan atau rencana yang matang, bisnis kita bisa gagal. Bahkan sebelum kita memulainya. Oleh karena itu, jangan anggap remeh sebuah bisnis plan yang matang karena itu adalah landasan dasar bagi sebuah bisnis yang sukses dan berhasil. Oke teman-teman, itu saja review saya mengenai beberapa webinar tentang bisnis. Terima kasih.